Sholat Id, baik sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, merupakan sholat sunnah yang sangat istimewa bagi setiap umat Islam. Namun walaupun demikian, masih banyak orang yang bingung tentang masalah sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha tersebut, utamanya bagi makmum masbuk, yaitu makmum yang terlambat. Persoalan ini berawal dari keterangan para ulama bahwa sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram pada rakaat yang pertama. Berarti ketika rakaat pertama kita disunahkan bertakbir sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram waktu melaksanakan sholat id, dan kita juga disunahkan untuk membaca takbir sebanyak 5 kali ketika bangun dari sujud untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Berarti 6 kali ya takbirnya dengan takbir ketika bangun dari sujud. Sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana sikap makmum masbuk atau makmum yang terlambat apabila imam sholat idnya sudah takbir sebanyak 4 kali pada rakaat yang pertama, atau imamnya sudah takbir sebanyak 3 kali pada rakaat yang kedua. Apakah makmum masbuk tersebut dianjurkan untuk melanjutkan takbirnya, atau si makmum masbuk tadi dianjurkan untuk mendengarkan bacaan imam sholat idnya? Sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, ada hal yang harus diketahui oleh para pendengar dan semua teman-teman yang kami sayangi, bahwa semua jawaban yang akan kami ucapkan ini bersumber dari keterangan para ulama yang bermazhab Syafi'i. Kami hanya sekedar menyampaikan apa adanya dari keterangan para ulama tersebut ya teman-teman. Kami sekedar membacakan saja, kami sekedar menyampaikan saja, bukan fatwa kami, enggak. Ini dari keterangan para ulama teman-teman yang sudah kami pelajari. Untuk menyingkat waktu, kami akan simpulkan keterangan yang pernah kami baca dari karya para ulama sebagaimana berikut. Dan kalau teman-teman ingin tahu teks Arabnya, ya silakan dibaca dalam deskripsi yang telah kami cantumkan. Silakan baca sendiri ya teman-teman deskripsinya kalau memang ingin tahu teks Arabnya. Sekarang kami akan simpulkan bahwa pertama, sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha itu 2 rakaat, dan sunnah hukumnya membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan setelah membaca doa iftitah. Artinya begini teman-teman, setelah kita takbiratul ihram, maka kita disunnahkan membaca doa iftitah terlebih dahulu. Baru setelah selesai membaca doa iftitah, kita dianjurkan membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Setelah itu baca surat Al-Fatihah, lalu baca surat-surat pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi yang kedua, baru setelah itu bangun dari sujud untuk meneruskan rakaat yang kedua. Lah, setelah kita bangun dari sujud untuk melanjutkan rakaat yang kedua ini, kita disunahkan membaca takbir sebanyak 5 kali ketika sudah berdiri tegak untuk melanjutkan rakaat yang kedua. Setelah selesai membaca takbir-takbir sebanyak 5 kali itu pada rakaat yang kedua ini, baru kita baca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, lalu kita duduk untuk melaksanakan tasyahud. Baru setelah selesai baca tasyahud, langsung kita salam. Nah, gampang kan teman-teman ya? Gampang kok. Yang kedua, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan disunahkan membaca takbir sebanyak 5 kali pada rakaat yang kedua. Lah, pada setiap selesai membaca takbir tersebut teman-teman, kita dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca teman-teman ya. Sedangkan posisi tangan pada setiap kita membaca beberapa takbir tadi, kita dianjurkan untuk mengangkat ya, mengangkat tangan persis dengan takbiratul ihram. Jadi diangkat Allahu Akbar. Ini lalu baca, setelah itu sedekapkan tangan kita. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru setelah itu takbir lagi kan 7 kali kalau rakaat pertama.
Kalau rokat kedua 5 kali. Itu teman-teman caranya. Yang ketiga, bagi makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang terlambat. Terlambat teman-teman. Makmum masbuk atau makmum yang terlambat itu mengikuti takbir daripada takbir imam sholat idnya. Contoh, imam sholat idnya ternyata pada rokat pertama sudah takbir sebanyak 4 kali. Maka makmum masbuk setelah dia selesai melakukan takbiratul ihram untuk dirinya, makmum masbuk tersebut ikut takbirnya imam. Kalau pada rokat pertama kita akan disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali ya. Lah, tapi karena kita ini terlambat datang untuk sholat id, ternyata imam sholat idnya sudah takbir sebanyak 4 kali, maka kita tinggal ikut imam. Berarti tinggal membaca takbir 3 kali saja teman-teman. Kan imamnya sudah takbir 4 kali, berarti 7 dikurangi 4. Nah, kan sama dengan 3 teman-teman. Nah gitu, ya kita hanya sunah takbir sebanyak 3 kali tersebut mengikuti imam. Begitu caranya. Jadi jangan takbir sebanyak 7 kali, wes jangan takbir sebanyak 7 kali, wes ikuti imam gitu loh, ikuti imam. Kalau imam sudah tidak takbir, ya kita sebagai makmum masbuk ya gak usah takbir, gitu. Paham kan teman-teman? Wes. Yang keempat, apabila imam sholat id itu tidak membaca takbir sebanyak 7 kali pada rokat pertama, atau imam sholat id itu tidak membaca takbir sebanyak 5 kali pada rokat yang kedua, dalam artian imam sholat idnya setelah takbiratul ihram membaca surat al-fatihah langsung, maka kesunahan membaca beberapa kalimat takbir tersebut sudah lenyap. Jadi kalau imam seumpama imam sudah takbiratul ihram untuk sholat id, usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, atau imaman Allahu Akbar. Nah, kan disunahkan rokat pertama kan 7 kali takbir setelah doa iftitah teman-teman. Ternyata imam setelah doa iftitah langsung baca surat al-fatihah, wis maka takbir 7 kali itu sudah lenyap, gak usah gak usah dibaca teman-teman. Gak apa-apa, sunnah kok gitu loh. Jadi gak usah dibaca, wis lenyap kesunahannya gitu teman-teman ya. Sehingga bagi imam tersebut ya langsung lanjutkan aja surat al-fatihahnya, wis lanjutkan, tidak perlu membaca takbir tersebut, wis. Dan bagi makmum juga ikut tidak membaca, wis ikuti imam, wis dengarkan bacaan imam, itu loh, gitu teman-teman ya. Kalau masih balik lagi padahal sudah terlanjur baca al-fatihah, Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, terus baru setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu imam ingat, oh iya gak takbir aku ya. Nah, maka gak perlu lanjutkan al-fatihahnya gitu. Dan makmum ikuti imam, gak usah negur makmum iki. Ini kalau negur geblok makmum. Kan gitu teman-teman ya. Jadi lanjutkan gitu. Jangan jangan ditinggalkan kewajiban itu. Baca al-fatihah sudah wajib, masuk ini sudah. Jadi masuk ke kategori melaksanakan kewajiban. Jadi nggak perlu untuk kembali melakukan kesunahan. Loh, nanti kalau kembali melakukan takbir piye? Ya nggak masalah sebenarnya sih, nggak batal karena takbir itu adalah zikir. Sedangkan zikir sendiri kan tidak membatalkan sholat, cuma memutus yang namanya surat al-fatihahnya teman-teman gitu loh. Ini jadi kalau kita sudah terlanjur baca surat al-fatihah, kita nggak perlu sibuk untuk gimana iki aku nggak takbir sebanyak 7 kali, nggak usah gugur, lanjutkan aja al-fatihahnya gitu teman-teman ya. Karena membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama atau takbir sebanyak 5 kali pada rakaat kedua ketika sholat id itu hukumnya cuma sunnah ya, sunnah hayat aja gitu. Sehingga nggak perlu diganti dengan yang namanya sujud sawi, nggak perlu. Wes. Yang kelima, apabila imam sholat idnya ternyata hanya membaca takbir sebanyak 4 kali pada rakaat pertama, yang semestinya kan kita ketika sholat id pada rakaat pertama kan disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Namun sang imam ini justru hanya membaca takbir sebanyak 4 kali, lalu dia baca surat al-fatihah. Entah apa penyebabnya, Allah alam. Maka bagi makmum
itu dianjurkan ikut imamnya. Dengarkan saja bacaan surah Al-Fatihah imamnya dan jangan baca takbir. Wes, ya ini lah. Jadi walaupun imam kurang, contoh Allahu Akbar, kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Wes, selesai. Lalu si imam kan takbir 7 kali kalau rakaat pertamanya ya. Ternyata si imam ini nyampe 4 kali langsung baca Al-Fatihah. Ini kan kurang berarti teman-teman, kurang 3 kan ya. Maka makmum gak usah negur, ikuti imam, dengarkan aja wis imam. Lah ini teman-teman, gitu caranya, gampang kok gitu loh. Yang keenam, apabila imam sholatnya itu sudah terlanjur membaca surat Al-Fatihah, maka kesunahan membaca beberapa takbir tersebut sudah lenyap. Lanjutkan saja wes bacaan Al-Fatihahnya imam ya, lanjutkan, dan makmum mendengarkan bacaan suratnya imam wes. Itu gak usah makmum negur-negur, gak usah gitu. 7. Bagi makmum masbuk yang hanya menututi rakaat yang kedua setelah imam bangun dari sujud, maka makmum masbuk tersebut mengikuti takbirnya imam. Dalam artian imam kan dianjurkan takbir sebanyak 5 kali pada rakaat yang kedua, maka begitu juga makmum masbuk tersebut, yaitu takbir sebanyak 5 kali, bukan 7 kali makmum masbuk gitu. Ngikuti takbirnya imam itu loh. Setelah imam sholat idnya tadi sudah salam, makmum masbuk ini ya, kalau imamnya sudah salam kan makmum masbuk ini wajib masih untuk melanjutkan kekurangan sholatnya karena dia kurang 1 rakaat kan teman-teman. Lah setelah imam sholat idnya itu salam, maka makmum masbuk yang hanya menututi rakaat yang kedua itu harus berdiri lagi untuk melanjutkan kekurangan sholatnya. Kan kurang 1 rakaat. Lah pada saat makmum masbuk tersebut bangun untuk melanjutkan sholatnya, maka dia dianjurkan takbir sebanyak 5 kali, bukan 7 kali teman-teman ya, 5 kali. Jadi contoh sampian pada waktu itu terlambat, entah ada apalah di tengah jalan, hanya lambat. Ketika itu imam ternyata sudah sujud, sujud rakaat pertamanya, sampian langsung takbiratul ihram aja teman-teman, ikut sujud langsung, baru setelah itu bangun Allahu Akbar. Bagi imam kan sudah 2 rakaat. Lah ketika sholat id nyampe 2 rakaat itu kan dianjurkan untuk membaca takbir sebanyak 5 kali. Sedangkan kita kan masbuk ya, gak usah baca 7 kali, kita ikuti imam 5 kali gitu loh. Lah setelah imamnya salam, baru kita itu menambal kekurangan sholat kita, kan berarti kita kurang 1 rakaat. Setelah salam baru kita bangun. Pada waktu bangun tadi setelah kita tegak Allahu Akbar, baca takbir sebanyak 5 kali, bukan 7 kali teman-teman ya, 5 kali gitu. Gampang kok. Namun namanya fikih tetap ada perbedaan pendapat teman-teman ya. Tapi menurut Imam Ar-Ramli, makmum masbuk tersebut justru setelah imamnya salam, dia langsung berdiri dan dianjurkan membaca takbir sebanyak 12 kali teman-teman. Ini menurut Imam Ar-Ramli. Jadi 12 kali. Dalam artian apa? Kenapa harus baca 12 kali? Kata Imam Ar-Ramli, kok dianjurkan 12 kali? Ya iya, karena takbir untuk rakaat yang kedua itu kan 5 kali. Sekaligus dia kan mengganti takbir rakaat pertamanya kan 7 kali. Berarti 5 ditambah 7 kan 12 teman-teman. Nah ini menurut Imam Ar-Ramli. Jadi setelah imam salam, makmum masbuk langsung berdiri. Setelah berdiri tegak Allah Akbar, baru baca takbir 12 kali. Nah ini menurut Imam Ar-Ramli. Tapi menurut ulama yang lain ya 5 kali gitu loh. Ini kalau Imam Ramli enggak 12 kali, karena diniati kodok gitu loh. Diniati mengkodok takbir yang pertama. Untuk rakaat pertama kan 7 kali, kan dia sudah ketinggalan imam teman-teman gitu. Maka 5 ditambah 7 berarti sama dengan 12 gitu. Allah a'lam bishawab gitu teman-teman ya. Jadi begitu tentang penjelasan sholat id menurut para ulama mazhab Syafi'i. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.